Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama Muhammadi wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, sholli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, Ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makhorijul huruf, yang kedua masalah sifatul huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila, fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu. Artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Mad dan macamnya. Definisi mad memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa aya. Nuhiha adalah termasuk contohnya. Semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mad menjadi 9, satu mad tabi'i, keduanya mad lain, ketiga mad badal, keempat mad iwad, kelima mad silah jangan sampai lewat, bagian ke-6 mad wajib muttasil, bagian ke-7 mad jaiz munfasil. Mad lazim bagian nomor ke-8, mad arid lisukun nomor ke-9. Mad tabi'i. Mad tabi'i mempunyai definisi nurut ahli tajwid mad yang masih asli. Mad tabi'i contohnya lafaz nuhiha karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasroh, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif itu harus tepat. Mad lain. Pengertian bacaan mad lain adalah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena waqaf. Contoh lafaz khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mad lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mad lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Mad badal. Bacaan mad badal takrifnya adalah jika huruf mad jatuh sesudah hamzah. Contohnya a'manu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika i'mana dibaca imana. Ilmu shorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mad badal cuma 1 alif, panjangnya mad iwad juga 1 alif. Mad iwad. Jika tanwin isim mansub diwaqafkan pada alif, maka harus dipanjangkan. Dinamakan mad iwad yusron, dibunyikan yusron, ro-nya menjadi sebab diwaqafkan.
Panjangnya mat iwat telah disebutkan dalam bait madal terletak akhiran mat silah. Pengertiannya mat silah dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Mat silah itu ada kalanya sugro juga ada kalanya mat silah kubro. Mat silah qasirah sama dengan Matsilah qasiro sama dengan sugro, matsilah tawila sama dengan kubro. Apabila domir ha berjumpa hamzah maka dinamakan matsilah tawila. Innahu huwa contoh matsilah kubro, malahu akhla ada contohnya yang kubro. Matsilah sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Mad jaiz, wajib, mad wajib, muttasil, dan mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu hamzah wajib muttasil jika satu kalimat asa asia a itu contoh mad wajib ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mad wajib muttasil itu sama dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil hamzahnya terpisah panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafaz wala ilah. Inni uridu wa idza du'u ila. Mad lazim. Jika huruf mad bertemu huruf mati maka takrifnya mad lazim itu pasti. Mad lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mad lazim harfi. Ada juga mad lazim kilmi mutsaqal, ada pula mad lazim harfi mutsaqal. Ada lagi mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf kilmi mutsaqal. Contohnya at-dhammah karena ada huruf mad bertemu syaddah. Harfi mutsaqal menurut ahli tajwid apabila huruf mad bertemu tasydid, alif lam ditulis memakai kolam dengan jelas maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun sudah jelas mukhaffaf gak perlu melamun, entah kilmi atau harfi sama saja. Kilmi mukhaffaf contoh al-ana saja. Harfi mukhaffaf contohnya lafaz yasin. Tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mad lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mad di awal surat lagi pula panjangnya 2 harokat maka mad tabi'i itulah namanya. Lafaz toha itu jadi contohnya mad arid lisukun. Jika sesudah mad dibaca sukun karena waqaf namanya arid lisukun. Contohnya ya lamuna jadi ya lamun, dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukum nun mati bacaan idhar. Hukumnya nun mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu idhar, idgham, iqlab, ifa, huruf halqi, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, nun mati dan tanwin. Jika bertemuan huruf 6 mahrojnya di tenggorokan maka itu bacaan idhar namanya. Harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan una wa jurufin harin. Tolong silakan
cari contoh lain. Idgham. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasydid. Baca Quran lebih afdol ya di masjid. Idgham itu ada kalanya bi gunnah, juga ada kalanya yang bila gunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu huruf lafadz yanmu, itu harus dibaca idgham bi gunnah asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafadz fi amadin mumaddadah yang ditulis di dalam surat Humazah. Jika satu kalimat dibaca idhar bi kilmatin, contoh lafadz dunya anwar. Jika jumpa hurufnya lam ro wajib idgham bila gunnah, jangan sampai tidak faham. Contoh lafadz min ladunhu min rabbihim wa dzalikum khairul lakum barrur rahim. Iklab. Iklab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu baca iklab, hurufnya cuma satu ba. Contoh lafadz amburika qauman bima. Kalla la yumbadanna surat Khutamah. Ikhfa. Nun mati dan tanwin jika berhadapan, huruf 15 selain di depan, maka baca saja ikhfa dengan samar, sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya idzal fiki wa min somat la tanfiru fil hari kul hiya asyad. Dan lafadz min salsalin kal fakhar. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Gunnah. Ta'rif gunnah adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf nun mim yang ditasydid wajib kamu baca gunnah. Summa jahannamu. Hukum mim mati. Hukumnya mim mati itu ada 3. Ikhfa idgham idhar sudah cukup 3. Ikhfa syafawi. Jika mim mati bertemu dengan ba, maka itu namanya bacaan ikhfa. Bangsa bibir itulah arti syafawi. Jika gabung namanya ikhfa syafawi. Contoh lafadz rabbikuma bil haqqi wa ma lakum bima dan lafadz hum bisukaro. Idgham shogir dan idhar syafawi. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shogir itulah namanya. Contohnya lafadz utitum minal ilmi. Shogir itu sama dengan idgham mimi jika jumpa selainnya ba mim. Maka baca idhar syafawi. Hum ulaika yamshu'una dan indahum awa idahum yankusuna amruhum wa hakada. Hukum al-ta'rif. Hukumnya al itu ada 2 hitungnya. Idhar idgham harus tahulah bedanya. Bacaan idhar qamariyah. Al-ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi 1. Abgi hajjaka wa khaf aqima. Lazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafadz al-ana wal birril gharol wa kal hariri wal jamili wal karam wal wuddi wal khasyati wal fajjar wal amdi wal qimati wal yasir wal mu'minin al hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Bacaan idgham syamsiyah.
Jika jumpa huruf selain komariah, maka wajib dibaca idgham syamsiah. Contohnya lafat wan nu'mani wassaqam, huruf syamsiah terkumpul dalam nadom tipsum masil rohman tafusif dani amda su'adhani zul syarifalil karom. Mutamasilain untuk dibuat nama huruf dua sifat dan mahrojnya sama. Mutamasilain untuk dibuat nama huruf dua sifat dan mahrojnya sama, seperti idrib bi asaka wal hajar ayat 60 surat Al-Baqarah. Perbedaan mutajanisain dengan mutakaribain. Jika ada dua huruf yang berbeda sama mahrojnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisain itu hukumnya. Jika kurang faham silakan bertanya. Tok mati jumpat ta atau sebaliknya, contohnya qolat ta'ifatum basat. Qolat ta'ifatum basat tak mati jumpa dal ujib tu dakwatun dal mati jumpa tak, contohnya wajatum. Masih ada contoh yang selain itu termasuk yalhath dalika idzalamu, irkab ma'ana juga jadi contohnya, hafalkan agar kamu tidak lupa. Tetapi jika mahrojnya berdekatan mutaqaribain itu jadi sebutan, seperti kul rabbi dan alam nakhluqum balrona, semoga mudah dimengerti. Hukum qalqalah. Qalqalah adalah suara huruf mati salah satu huruf qatbu jadin. Aqad amana adalah contoh pertama. Atrofa adalah contoh kedua. Absorihim adalah contoh ketiga. 45 qad aflaha dan yajma'u. Hukum ro. Ro itu hukumnya tafhim tarkik jawaz, semua diingat jangan sampai lepas. Ro dibaca tafhim. Ro dibaca tebal dinamakan tafhim. Ada 5 tempat. Karruhi warrahim, yakni huruf ro berdomah atau fathah, kedua ro mati ba'da domah fathah. Contoh lafat wansurna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ro mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli, seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan selamanya ro harfu isti'la'i. Huruf isti'la itu sudah dirakit ada di dalam lafat khusodau tingkit. Syaratnya huruf isti'la tidak kasroh. Contoh lafat kirtosin dan lafat firqotin. Yang kelima, ro mati lama berhenti, lagi pula sebelum ro juga mati sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhamma. Contoh lafat wa tawasau bis sabri. Untuk contoh yang dhammah lafat asyukr, ro dibaca tarkik. Ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahami yang tahkik. Yang pertama, huruf ro dibaca kasroh. Lafat rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua sama dengan yang keempat. Di bab tafhim maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada huruf isti'la untuk tahqiq selain harfu isti'la. Contohnya Fir'auna dibaca tipis. Jika belum tepat silakan
servis. Yang ketiga, qadir dibaca sukun karena waqaf sebelum ro juga sukun, tetapi yang bersukun selain iya, maka nomor empatnya gak perlu tanya. Contohnya seperti lafaz lidhi hijr mempunyai akal maknanya di hijr ro dibaca jawas. Ada dua tempat ro dibaca jawas, tahqiq atau tafhim dihukum bebas. Yang pertama, ro mati diapit kasro, contohnya firkin, bukan contoh firqotin, yakni isti'la yang berharokat kasro, bukan isti'la yang selesainya kasro. Nomor dua, isti'lanya itu mati diantaranya kasro dan ro yang mati, akan tetapi ro mati karena wakof. Misr dibaca misrun dikarenakan wakof. Sakta. Baca sakta itu stop tanpa nafas. Ada 5 tempat nurut Imam Hafaz. Contoh surat Mutafifin Balrona, Wakilaman Rok, wa mimman ko, Wakilaman Rok, wa min markodina. Hadama dan iwajan qayyima itu di surah Kahfi ayat 2 dan 1 tatimah. Baca Quran apabila sampai surat Duha sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir sigotnya Allahu Akbar yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab selesai An-Nas langsung baca Kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Khotimatun. Punya akal gunakan untuk berpikir apa benar limpat sebab minum bir. Akal limpat, jangan sampai kena afat, cari selamat, banyaklah baca sholawat untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun Demagan desanya ke Silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Shalli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.